Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Lasar, selamat datang kembali di podcast saya pagi ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana upaya implementasi nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebuah instansi pelayan publik kepada publik atau masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, di sini saya telah mengundang narasumber yang menjabat sebagai Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Dwi Kristanto, STP. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi, Mas Slamet. Salam sehat untuk kita semua, nggih. Oke. Bagaimana kabar Pak Dwi hari ini? Baik, sehat, semangat pagi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwi karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dengan saya. Oke, sama-sama Mas Slamet. Monggo. Mohon izin bertanya Pak Dwi, untuk saat ini seksi yang Bapak pimpin sedang melaksanakan program apa ya Pak? Yang mungkin ada kaitannya dengan publik atau masyarakat yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh petani, kelompok tani, ataupun gapoktan. Baik, terima kasih Mas Slamet. Selamat pagi. Jadi saat ini saya yang ada di seksi lahan, irigasi, dan pembiayaan sedang melaksanakan kegiatan beberapa kegiatan, khususnya karena kami di lahan dan irigasi, maka kegiatannya berkaitan dengan infrastruktur bangunan air. Ada kegiatan yang sifatnya rehabilitasi dan ada pembangunan baru, seperti misalnya rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian pembangunan embung pertanian, pembangunan dam parit, long storage, juga sumur dalam, gitu ya. Semuanya itu terkait dan langsung dilaksanakan oleh para petani, karena kegiatan tersebut semuanya kita laksanakan secara swakelola padat karya. Jadi pelaksananya adalah petani sendiri yang tergabung dalam kelompok tani ataupun gapoktan. Sehingga saya kira kegiatan-kegiatan itu langsung berkenaan dengan petani. Kemudian untuk kegiatan pembiayaan kami juga memiliki kegiatan asuransi pertanian atau AUTP, di mana asuransi ini diperuntukkan untuk para petani yang mengalami resiko kegagalan panen. Sehingga ketika para petani itu mengalami kegagalan panen, itu ada bantuan klaim dari asuransi untuk mereka melakukan usaha tani kembali di MT berikutnya. Dan itu juga langsung diterima, pelakunya adalah para petani yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Demikian Mas, selamat. Baik Bapak, terkait dengan pelaksanaan program tersebut, apakah petani atau kelompok tani bisa memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program tersebut dengan jelas dan transparan, Pak? Baik, Mas Selamat, terima kasih. Sejak awal transparansi itu selalu kita laksanakan, di mana kegiatan-kegiatan yang akan diterima oleh para petani itu selalu kita koordinasikan dan kita komunikasikan sebelumnya. Ya, bahkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, kita telah melakukan komunikasi dan kita melakukan survei ke lapangan, menemui para petani di lokasi, kemudian kita juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat dan juga perangkat desa yang terkait, sehingga sejak awal kegiatan ini sangat transparan. Petani bisa mendapatkan informasi bahwa lokasi yang
hamparan mereka akan mendapatkan kegiatan di tahun berikutnya, bahkan 1 tahun sebelumnya. Dan ketika kegiatan itu akan dilaksanakan juga kita mengumpulkan mereka untuk kita sosialisasi kegiatannya seperti apa, kemudian juga pelaksanaannya bagaimana, itu selalu kita lakukan. Dan di dalam dan di dalam pelaksanaannya juga kita selalu mengundang mereka untuk berkomunikasi, untuk berkoordinasi dan melaporkan perkembangan fisiknya, sehingga ketika terjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kita akan segera duduk bersama untuk menemukan solusi yang terbaik. Demikian Mas Slamet. Baik Pak, berarti dalam pelaksanaan program tersebut juga telah dilakukan musyawarah antara dinas sebagai pemberi atau pelaksana program dengan Gapoktan atau Poktan sebagai penerima program tersebut ya Pak? Betul sekali Mas Slamet. Jadi musyawarah itu kita lakukan secara berjenjang sejak mulai namanya kegiatannya musyawarah perencanaan pembangunan, baik tingkat musrenbang desa, kemudian hasil usulan itu dibahas dalam musyawarah di tingkat kecamatan, dan dibahas juga di dalam musrenbang tingkat kabupaten. Sehingga dengan dasar musyawarah itulah, musrenbang itu kita mengalokasikan kegiatan infrastruktur dan juga kegiatan pembiayaan. Demikian Mas Slamet. Lalu apakah petani maupun kelompok tani dilayani dengan ramah Pak? Dan segera di follow up saat berkonsultasi dengan dinas, dalam hal ini seksi Bapak, terkait dengan pelaksanaan program tersebut Pak. Baik, terima kasih Mas Slamet. Selama ini kita sudah berupaya untuk terus melayani petani dengan baik. Jadi setiap petani atau setiap pengurus kelompok tani atau gapoktan selaku pelaksana kegiatan itu jika berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kami, segera kami layani, ya, terutama dalam proses pelaksanaan, dalam pelaporan, juga dalam monitoring evaluasi yang kita lakukan itu, kita terus berkomunikasi dan mereka juga terus kita layani, karena kalau swakelola itu kan berkas yang harus mereka buat kan kita yang melaksanakan. Jadi pencairan secara termin itu juga kita layani, dalam penyusunan RAB, RUK itu juga kita membantu semaksimal mungkin, karena petani kan juga kalau harus menyusun RAB gambar secara teknis, konstruksi infrastruktur kan mereka juga kesulitan, sehingga kita berusaha untuk membantu semaksimal mungkin dan selalu kita layani. Demikian Mas Slamet. Kemudian terkait dengan pelaksanaan program tersebut Pak, apakah ada penggunaan teknologi baru dari tahun-tahun sebelumnya, yang tentunya penggunaan teknologi baru tersebut bisa membuat pelaksanaan program tersebut lebih efektif dan efisien Pak, baik dalam pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi. Baik, sejak tahun 2018 juga 2019 itu kita sudah mengembangkan teknologi solar cell. Itu merupakan teknologi baru di mana kita menggunakan sumber daya bukan lagi PLN, karena selama ini kita melihat tenaga listrik itu juga memiliki keterbatasan dan petani juga harus menanggung biaya yang cukup besar, apalagi kalau lokasinya di tengah hamparan yang tidak ada jaringan listriknya, maka kegiatan infrastruktur seperti sumur dalam, sumur bor itu kan juga kesulitan, sehingga kita melakukan terobosan inovasi dengan memanfaatkan panel surya atau energi sinar matahari. Di beberapa lokasi kita sudah melaksanakan sejak 2019, bahkan ini menjadi percontohan bagi beberapa kabupaten yang kesini untuk melihat
solar cell di Grobogan. Itu salah satu contoh aja, Mas, di mana kita sudah mengadopsi teknologi untuk mengatasi berbagai permasalahan di lahan, sehingga petani benar-benar mendapatkan manfaat untuk kegiatan infrastruktur yang ada. Demikian, Mas. Selamat. Baik Pak, lalu apakah ada semacam tambahan biaya atau sejumlah dana yang mungkin dikeluarkan oleh kelompok tani ataupun petani ataupun Gapoktan dalam pelaksanaan program tersebut, atau semisal agar supaya kelompok tani tersebut diloloskan dalam program tersebut? Adakah Yeah. transparansi dalam pelaporan anggaran program tersebut, Pak? Terima kasih, Mas. Selamat. Kami pastikan bahwa para petani tidak akan mengeluarkan biaya yang lain-lain dalam tanda kutip ya. Jadi benar-benar mereka mendapatkan anggaran sesuai dengan anggaran yang ada, itu mereka bisa menerimanya 100%. Kami tidak melakukan penarikan atau potongan atau apapun namanya, bahkan mereka akan mengelola sendiri. Jadi untuk kegiatan swakelola ini seluruh dana itu ditransfer dari bendahara, baik itu dari pusat maupun dari kabupaten, itu langsung ke rekening Gapoktan atau kelompok tani, sehingga itulah untungnya kegiatan swakelola. Jadi langsung masuk ke rekening kelompok atau Gapoktan, utuh dari sana. Dan kami tidak melakukan penarikan biaya apapun, sehingga diharapkan mereka dalam melaksanakan bisa memanfaatkan dana itu dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya bisa menjamin demikian, Mas. Selamat, karena kita sudah tidak melakukan penarikan biaya apapun kepada mereka. Baik Pak Dwi, pertanyaan terakhir dari saya, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Terkait dengan pelaksanaan program tersebut, kira-kira apa yang menjadi hambatan, tantangan maupun resiko, Pak? Mungkin yang Bapak alami selama ini dalam pelaksanaan program tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Namanya hambatan, tantangan selalu ada ya, tapi berusaha kita pecahkan, di mana biasanya karena ini sifatnya swakelola padat karya, maka masalah administrasi, dokumentasi itu biasanya menjadi kendala, karena namanya para petani itu kalau harus berkecimpung dalam hal-hal yang administratif, pelaporan, SPJ, itu biasanya agak terkendala, kita harus membantu. Yang kedua biasanya terkait dengan pemahaman akan teknis konstruksi, karena kita melaksanakan kegiatan infrastruktur perlu membaca desain RAB, juga gambar. Itu kadang karena mereka petani, jadi kadang ada sedikit kesalahan dalam membaca gambar atau sedikit perubahan di dalam RAB-nya, sehingga mereka namanya petani tidak terlalu menguasai dalam hal teknis. Maka kita harus sering melakukan monitoring evaluasi, sering melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu sudah benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, demikian Mas, biasanya kendalanya. Karena ini sifatnya swakelola itu tadi. Baik, terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya yang menurut saya sangat-sangat jelas sekali. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali untuk Pak Dwi. Oke. Terima kasih Mas Slamet. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Baik Pak. Demikian Sobat Lasar, wawancara kita pada pagi hari kali ini terkait bagaimana implementasi atau penerapan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dari seksi lahan irigasi dan pembiayaan bidang penyuluhan sarana dan prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Dari wawancara yang baru saja kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam hal ini khususnya seksi lahan irigasi dan pembiayaan telah melaksanakan
atau menerapkan nilai-nilai aneka tersebut dalam setiap pelaksanaan program yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih Sobat Lasar yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.